Halo minasan, Kagurabachi chapter 1 bagian kedua is back. Di video kali ini kita meneruskan pembahasan video part pertama yang telah up kemarin. Namun sebelum kita lanjut, mengingatkan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Tertulis 38 bulan kemudian, diperlihatkan di panel awal rumah besar milik salah satu geng Zakuza yang dijaga oleh orang-orang yang memakai jas hitam dan bersenjata pedang. Ternyata di dalamnya terdapat pembantaian anak buah Zakuza yang dianggap memberontak. Salah satu dari mereka dengan berani mengatakan bahwa orang-orang Zakuza adalah sampah masyarakat dan tidak lebih baik dari seorang badut. Mendengar ucapan tersebut, bos Zakuza yang marah melepaskan pukulan ke wajahnya sembari berkata, "Kau tahu siapa yang membackingi kami?" Pemuda itu pun menjawab, "Seorang penyihir kan? Aku tak takut, aku ingin melawannya." Tak disangka, ternyata penyihir itu ada di sana dan telah mendengar semuanya. Kemudian penyihir itu berjalan menghampiri pemuda tersebut dengan menunjukkan sihirnya. Dia menumbuhkan pohon duri yang semakin membesar yang melilit leher pemuda tersebut. Penyihir itu bertanya, "Apa ini pertama kalinya kau melihat penyihir secara langsung?" Pemuda itu pun terlihat kesulitan untuk menjawabnya. Penyihir itu pun tak merasa keberatan dengan cara kerja pada geng Zakuza itu, tapi dia khawatir tentang organisasi yang dipimpin bos Zakuza tersebut. Kalau ada pemberontak, kita harus memberi pelajaran pada mereka. Kemudian penyihir itu menghilang seraya berkata, pohon itu akan hilang dengan sendirinya. Di panel selanjutnya diperlihatkan Chihiro dengan tampilan yang berbeda, memakai setelan serba hitam, membawa katana dan bekas luka tebas di wajah. Sedang duduk di bangku kereta. Dia terlihat kaget dengan kemunculan Pak Shiba di depannya. Kemudian mereka berbincang santai sampai saat Pak Shiba menanyakan bekas luka Chihiro. Chihiro berkata, "Aku selalu teringat kejadian saat itu. Setiap kali aku mencuci wajahku dan melihat ke arah cermin. Setiap pagi aku memulai hariku dengan kebencian." Pak Shiba pun menasihati Chihiro agar tak terlarut karena bisa membuat Chihiro hancur, tapi Chihiro pun tak memperdulikannya. Terlihat mereka akhirnya sampai di stasiun. Di panel selanjutnya, mereka berdua berjalan di pinggiran kota sambil saling berbincang. Pak Shiba memberitahu bahwa kota ini dikuasai oleh kelompok Zakuza Korokumi dan kelompok ini punya hubungan dengan mereka, orang-orang yang terlibat dalam kematian ayah Chihiro. Mendengar hal itu, Chihiro pun ingin mendatanginya. Kemudian mereka melihat beberapa mayat yang digantung di atas jembatan. Mereka adalah orang-orang yang menentang kelompok Zakuza demi membela hak warga kota. Pak Shiba berkata, "Ini adalah pesan bagi para warga yang berani memberontak pada kelompok Korokumi." Melihat semua itu, Chihiro semakin berniat mendatangi markas mereka. Di panel selanjutnya terlihat obrolan para bawahan kelompok Zakuza sambil berjaga-jaga di depan pintu masuk. Mereka mengobrolkan para warga yang telah dibunuhnya. Saat sedang asik-asiknya, terlihat katana yang meluncur menebas leher salah satu dari mereka. Dengan kecepatannya, Chihiro telah berada di tengah-tengah mereka dan menebas mereka semua. Panel berganti, di dalam rumah terlihat pemuda yang berani ternyata masih hidup, dan terlihat bos Zakuza menerima informasi tentang salah satu keluarga pemuda pemberontak itu. Bos Zakuza itu mengancam akan membunuh keluarganya jika tak mau memberikan informasi. Bos Zakuza pun memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi tempat persembunyiannya. Baru membuka pintu untuk keluar, Chihiro yang sudah berada di depan pintu menebaskan katananya. Terlihat salah satu dari mereka terkena dan roboh, dan dilanjutkan menebas dua orang lainnya. Bos Zakuza yang melihat itu bertanya, "Siapa kau? Dan di mana para penjaga?" Dari luar Pak Shiba menjawab bahwa mereka sedang bermalas-malasan. Sambil menduduki salah satu anak buah Zakuza, Pak Shiba menceritakan bahwa dia, Chihiro, adalah anak Rokuhira Kunishiki, sang penempa pedang terhebat yang terkenal berkat teknik khususnya. Diperlihatkan di dalam, bos Zakuza memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chihiro. Mereka pun menyerangnya secara bersamaan. Sambil Pak Shiba meneruskan ceritanya, Rokuhira menanamkan kekuatan sihir ke dalam katana buatannya, sehingga menjadi pedang yang memiliki kekuatan khusus.
dan katana yang digunakan anak itu adalah katana terakhir yang dibuat olehnya dengan mengorbankan nyawa. Diperlihatkan di panel selanjutnya, Chihiro yang diserang puluhan anak buah Zakuza sambil mencabut pedang dari sarungnya. Dia berkata, "Enten, Kuro Nishiki." Terlihat air keluar dari pedangnya membentuk ikan mas koki. Kemudian Chihiro menebas mereka semua dengan sekali serang. Kemudian Pak Shiba masuk dan terlihat mayat-mayat sudah berserakan. Dia membebaskan pemuda yang telah tersandra dan Chihiro menginterogasi bos Yakuza. Chihiro bertanya tentang kelompok penyihir Hisaku. Bos Yakuza itu menjawab bahwa mereka adalah para monster. Apa kau sudah gila ingin melawan mereka? Di akhir panel terlihat dengan wajah penuh dendam, Chihiro berkata, "Aku tak peduli kalau mereka monster. Yang jelas aku akan menebas mereka semua." Demikian cerita lengkap chapter 1 Kagurabachi. Bertemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Salam Broman.